Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita pertemuan perdana membahas kitab matan Qawaidul I'rab yang diberi judul oleh Ibnu Hisham rahimallahu taala Al-I'rab an Qawaidul I'rab. Penjelasan tentang kaidah i'rab, karena al-i'rab itu bermakna tabyin. Al-i'rab adalah bermakna tabyin. Jadi i'rab pertama itu kan judulnya di dalam Al-I'rab an Qawaidil I'rab, setelah sampul. Kan setelah sampul ada judul. Jadi judulnya setelah sampul adalah Al-I'rab an Qawaidil I'rab. I'rab tentang qawaid al-i'rab. Maksudnya penjelasan tentang kaidah i'rab. Al-i'rab maksudnya at-tabyin, penjelasan. An tentang kaidah al-i'rab. Tentang kaidah i'rab. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad bin Abdullah al-Mashhur bin Hisham al-Ansari, yang dikenal dengan Ibn Hisham al-Ansari. Ya. Beliau disebut dengan Tajul Qurra, ya, Tadkirat Isbawai wal Farra. Beliau disebut dengan mahkotanya ahli nahwu. Beliau mengingatkan Sibawai dan Al-Farra. Beliau bahkan dikatakan beliau adalah anha min Sibawai, bahkan lebih nahwu lagi daripada Sibawai. Ini Ibnu Hisham, dan itu kelihatan dari banyaknya tulisannya terkait dengan ilmu bahasa. Banyaknya tulisannya terkait dengan ilmu bahasa. Kitab ini yang kita akan baca, Al-I'rab an Qawaidul I'rab, adalah kitab yang sangat ringkas tentang kaidah i'rab yang dibutuhkan oleh al-mu'ribin, oleh orang-orang yang meng-i'rab. Iya. Oleh orang-orang yang meng-i'rab. Beliau akan sampaikan dalam kitab ini 4 bab. Bab pertama, beliau akan sampaikan kepada kita terkait dengan jumlah. Terkait dengan jumlah. Beliau akan bahas nanti penjelasan tentang jumlah. Jumlah yang punya mahal, jumlah yang tidak punya mahal. Ya, dalam i'rab. Dan semua tentang jumlah. Dan apa itu jumlah? Beliau akan sebutkan. Ada jumlah yang disebut dengan jumlah kubro, ada jumlah yang disebut dengan jumlah sugro. Itu beliau akan jelaskan semuanya tentang jumlah. Kemudian di bab kedua, beliau akan jelaskan tentang sibul jumlah, jar majrur dan dhorob. Paham kan? Setelah membahas jumlah, maka beliau akan membahas sibul jumlah, dhorob dan jar majrur. Apa mahalnya? Apa kedudukannya? Kemudian di bab ketiga, beliau akan sebutkan beberapa kalimat yang butuh diketahui oleh orang yang meng-i'rab. Dan di sana ada kalimat yang punya satu sisi i'rab, ada kalimat yang punya 2 sisi i'rab, ada kalimat yang punya 4 sisi i'rab, ada kalimat kata yang butuh yang punya 6 sisi i'rab, bahkan ada kata yang punya 12 sisi i'rab. Jadi i'rabnya itu tidak satu. Beliau hanya sebutkan kalimat-kalimat itu, berarti yang lainnya nanti kan cuma punya 1 sisi i'rab. Itu di bab 3. Di bab 3. Bab keempat, bab terakhir sebagai penutup, beliau akan sebutkan beberapa ibarat yang dipilih dalam meng-i'rab. Misalnya fa'il, apa ibarat yang bagus kalau kita antum sebutkan dalam i'rab? Naibul fa'il apa yang bagus dalam i'rab? Ibaratnya, kalimatnya. Ini kitab pendek, kitab ringkas saja.
Ya, tapi dibutuhkan oleh setiap orang yang mengi'rab. Dibutuhkan oleh setiap orang yang mengi'rab. Kita letakkan setelah mutamimah sengaja, ya, karena setelah kita tahu di mutamimah i'rab secara perkata, kita butuh i'rab secara apa? Jumlah. Di sini dijelaskan i'rab secara apa? Jumlah. Kalau di mutamimah kan masih i'rab perkata. Belum ada i'rab apa? Jumlah. Kecuali ada i'rab jumlah setelah nakiro, na'at, jumlah setelah ma'rifah, hal. Itu kan sekedar lewat saja. Nah, di sini dia di i'rab itu jumlah. Tidak semua jumlah punya mahal. Nanti akan dijelaskan. Jumlah yang punya mahal itu ada berapa? Jumlah yang tidak punya kedudukan itu ada berapa? Nah, di sini kita letakkan setelah mutamimah karena seperti itu. Ya, kita butuh sebelum masuk ke kotur nada. Karena di kotur nada, kalau kita langsung baca dan belum belajar qaidul i'rab, ada nanti istilah di kotur nada yang disebutkan oleh Ibnu Hisham sendiri, penulis yang sama. Dia sudah jelaskan di qaidul i'rab. Tapi kita tidak paham karena belum dipelajari kalau. Iya, jadi ini jadi ya batu loncatan untuk ke kotur nada. Ya kan? Kemudian untuk mutamimah diperlukan setelah mutamimah. Dipahamkan? Ini kitab. Ringkas sekali. Insya Allah kita akan ambil mungkin terbanyak 15 kali pertemuan. Kan mutamimah saja kita berapa? Kan 30, 32. Ya kan? Berarti ini kitab pendek. Paling panjang 15. Paling panjang 15. Ya kan? Alhamdulillah. Kita langsung masuk. Karena ini sudah hitungan pertemuan pertama. Qala Ibnu Hisham, ya, rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Belum mulai kitab dengan basmalah. Seperti kebiasaan para penulis untuk mencontoh Al-Quran, mencontoh hadis Nabi SAW, dan mencontoh para salaf serta para penulis kitab. Amma ba'da hamdillahi haqqa hamdihi wassalati wassalami ala sayyidina wa abdihi Muhammadin wa alihi min ba'dihi. Kata beliau, adapun setelah memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian, wassalat setelah salawat dan salam ala sayyidina atas junjungan kita, pimpinan kita, wa abdihi, dan beliau tambahkan abdihinya tanpa ada menyepelekan, dan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya min ba'di, setelahnya. Di sini tidak digandengkan al dengan ashab. Maksudnya al di sini adalah para sahabatnya dan keluarganya. Ya, yang diinginkan al adalah pengikutnya. Seperti dalam ayat, udkhulu ala Fir'aun. Masukkan al Fir'aun. Maksudnya apa? Pengikutnya Fir'aun. Al bermakna atba. Al bermakna apa? Pengikut. Mencakup sahabat dan keluarganya yang mengikutinya dengan baik. Fahadihi fawaidu jalilatun fi qawaidil i'rab taktafi bimuta'ammiliha jadatas shawab wa tutli'uhu fil amadil qasiri ala nukatin kathirin minnal abwab. Kata beliau, fahadihi, maka ini adalah fawaid, faedah-faedah yang jalilah, faedah-faedah yang mulia. Fi qawaidil i'rab, dalam pembahasan qawaidil i'rab. Taktafi bimuta'ammiliha, ya, akan mencukupkan bagi orang yang memperhatikannya jadat as-shawab, ya,
dari kebanyakan dari yang benar. Ketika antum perhatikan nanti pelajaran ini 4 bab, maka antum akan diantarkan kepada jadat as-sawa, kebanyakan kebenaran dalam bab i'rab. Wa tutli'uhu fil amadil qasir, dan akan menampakkan kepadanya dalam waktu yang pendek, amat waktu al-qasir pendek, ala nukatin, atas faedah-faedah kathir yang sangat banyak. Waktu pendek untuk mempelajarinya, tapi kita akan mendapatkan faedah yang banyak. Itu pun faedah nukat. Nukat itu faedah-faedah pilihan. Faedah-faedah apa? Pilihan. Yang banyak. Minal abwab, dari bab-bab yang ada disebutkan dalam ilmu nahwu. Amil tuha amalaman baliman habba. Masya Allah. Saya membuatnya, menulisnya seperti perbuatannya orang yang mengobati siapa yang dia cintai. Masya Allah. Antum tahu kan kalau seorang mengobati yang dia cintai? Iya kan? Gimana itu? Misalnya antum belum ada orang yang antum cintai yang belum menikah. Nah, ibunya antum. Kalau antum sakit, bagaimana dia obati antum? Maksudnya. Belum buat ini kodilero. Seperti seorang yang membuat untuk orang yang dia cintai. Dia belum jelaskan betul tanpa ada yang belum sembunyikan. Antum paham kan? Iya. Wasammaituha, dan saya beri nama, beri judul, maksud ini judul kitabnya. Kan disampulkan matan qawaidul i'rab, tapi ini judul aslinya. Saya beri judul al-i'rabu an qawaidil i'rab. I'rab tentang qawaidul i'rab. I'rab yang pertama beda dengan i'rab yang kedua. Yang ana bilang tadi. Penjelasan tentang qawaidul i'rab. Penjelasan tentang qawaidul i'rab. Jelas? Ini muqaddimah. Wa minallahi astamiddut taufiqa, dan hanya dari Allah saya mengharap taufik. Wal hidayah, dan hidayah. Ila aqwami tariqin, kepada jalan yang lurus. Bimadnihi wa karomihi, dengan anugerahnya dan kemuliaannya. Wa tanhasiru fi arba'ati abwab, belum berikan gambaran langsung, dia terbatas pada 4 bab. Jadi ini kitab terbatas pada berapa? 4 bab. Ada 4 bab. Yang paling lama nanti cuma bab 3 saja. Karena membahas beberapa kata yang punya banyak i'rab. Bab 3 saja. Bab 2, bab 1, bab 2, bab 4. Itu sedikit. Apalagi bab 4. Apalagi bab 4. Bab penutup. Jadi yang panjang nanti bab 3. Jadi hanya terbatas pada berapa bab? 4 bab. Langsung. Al-babul awal. Bab yang pertama. Fil jumlah. Tentang jumlah. Tentang jumlah. Wafihi arba'u masail. Dalam bab ini hanya ada 4 masalah. Hanya ada berapa masalah? 4 masalah. Inilah yang kita akan pelajari. Dalam bab pertama ini ada 4 masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama tentang jumlah. Fi syarhiha, dalam menjelaskannya. Apa itu jumlah? Iya kan? Ini masalah pertama. I'lam, ketahuilah. Anna lafdul mufida yusamma kalaman wa jumlatan. Ketahuilah bahasanya lafaz yang berfaedah dinamakan kalam dan dinamakan jumlah. Jelas ini? Paham ya? Ketika Anda bilang begini.
Ja'a Zaidun. Mufid. Mufid. Berarti apa dia? Namanya kalam, namanya juga apa? Jumlah. Dipahami? Berserikat namanya. Paham ya? Jadi kalam itu adalah jumlah. Tapi nanti tidak semua jumlah adalah kalam. Tapi ini yang berserikat. Kalau ada kalam yang mufid, maka namanya dua. Bisa dinamakan kalam, bisa dinamakan apa? Jumlah. Wa na'ni bil mufid. Nah, ini bukan. Sebenarnya walaupun tidak dijelaskan, antum paham mufid itu apa. Karena di Mutamimah sudah, di Tupas saja sudah jelaskan. Ini kan buku ketiga. Buku keempat. Wa na'ni bil mufid. Dan yang kami maksudkan dengan mufid. Ma yahsunu sukutu alaihi. Apa yang sudah bagus, diam di atasnya. Apa yang sudah bagus, diam di atasnya. Jadi orang misalnya anak katakan tadi, Ja'a Zaidun. Anak diam itu sudah bagus. Zaid telah datang. Jelas ini? Itu arti mufid. Kemudian beliau katakan, wa annal jumlata a'ammu minal kalam. Dan bahwasanya jumlah itu lebih umum daripada kalam. Namanya jumlah lebih umum daripada kalam. Kenapa? Beliau jelaskan, fakullu kalamin jumlah walayan akis, tapi tidak sebaliknya. Setiap kalam adalah jumlah, tapi tidak sebaliknya. Artinya tidak setiap jumlah adalah apa? Kalam. Anda paham ini? Misalnya, sebentar ada contoh dari penulis. Saya bilang begini tadi. Ja'a Zaidun. Kalam. Pasti jumlah. Pasti apa? Jumlah. Kan begitu? Karena jumlah itu yang penting dua kata atau lebih. Sementara kalam kan harus apa? Mufid. Kalau saya bilang, in ja'a Zaidun. Jika Zaid datang. Kalam. Bukan. Jumlah. Karena sudah lebih dari berapa? Dua kata, satu kata. Dipaham? Berarti tidak semua jumlah adalah apa? Kalam. Karena kalam harus lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Kalau tidak mufid bukan kalam. Tapi kalau lebih dari dua kata pasti jumlah. Paham ini? Jadi saya ulangi, wa annal jumlata a'ammu minal kalam. Jumlah lebih umum daripada kalam. Fakullu kalamin jumlah. Setiap kalam itu langsung disebut jumlah. Walayan akis, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap jumlah disebut apa? Kalam. Paham Ashraf? Azhar? Yakin? Alhamdulillah. Ala taro, beliau katakan, tidakkah kamu lihat? Anna nahwa, bahwasanya contoh. In qoma Zaidun. Min qaulika in qoma Zaidun qoma Amr. Bahwa ucapan kamu in qoma Zaidun dari ucapan antum in qoma Zaidun qoma Amr. Kalau ana bilang sebelum kita lanjut, kalau ana bilang in qoma Zaidun qoma Amr. Jika Zaid berdiri, maka Amr akan berdiri. Kalam. Kenapa? Mufid. Jumlah. Tapi kalau yang pertama in qoma Zaidun kan kita potong dari in qoma Zaidun qoma Amr. Kita ambil in qoma Zaidun kalam. Makanya boleh bilang lihat lanjutan. Yusamma jumlatan wala yusamma kalaman. Yusamma jumlatan wala yusamma kalaman. Itu dinamakan jumlah, tidak dinamakan kalam. Jadi kata in qoma Zaidun namanya apa? In qoma Zaidun namanya apa? Jumlah. Karena jumlah itu yang penting fi'il fa'il, mubtada khobar, jumlah. Paham? Sementara kalam enggak cukup bilang fi'il fa'il, harus sempurna. Dipahami ini? Aldi? Jadi kalau bilang yusamma jumlatan wala yusamma kalaman li'annahu la yahsunu sukutu alaihi. Karena tidak bagus diam di atasnya. Ketika antum bilang in qoma Zaidun, diam di situ. Bagus? Sudah bagus?
belum bagus, harus dilanjut koma amr. Kan begitu? Berarti tadi bukan kalam, tapi namanya apa? Jumlah. Wa kadzalikal qawlu fi jumlatil jawabi. Demikianlah antum katakan pada jumlah yang menjadi jawab. Paham? Semua jawab syartiyah. Ya kan, misalnya antum katakan man ya'mal su'an, misalnya begitu saja. Man ya'mal su'an, siapapun yang melakukan kejahatan. Gimana ini? Ini namanya kalam atau bukan? Ya, bukan. Karena kalam itu kapan? Kalau ada apa? Jawaban syarat, bukan fa'il. Ada jawaban syarat. Kita kan antum bilang intu safir. Kalam bukan. Padahal ada fa'ilnya. Anta. Paham ini? Tapi kalam bukan. Ana bilang intu safir usafir. Kalam. Tapi kalau ana bilang intu safir, sudah ada fi'il fa'il. Jumlah. Kan jumlah kan yang penting jumlah fi'iliyah. Jumlah apa? Fi'iliyah. Dipahami ini kan? Itu penting. Itu penting. Semua dalam jumlah jawab, begitu antum contohnya di sini. Kalau belum ada jawabannya namanya jumlah, tidak dinamakan apa? Kalam. Tidak dinamakan kalam. Kemudian setelah itu lagi, tsummal jumlatu tusamma, kemudian jumlah itu dinamakan ismiyatan, dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kapan? In budi'at bismin. Ini yang selama ini kita jelaskan dah. Jika dia diawali oleh isim, disebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Seperti Zaidun qaimun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Wa inna Zaidan qaimun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Wa hal Zaidun qaimun. Jumlah apa? Ismiyah. Wa ma Zaidun qaimun. Jumlah apa? Ismiyah. Karena diawali oleh apa? Isim. Yang kedua, wa fi'liyatan. Ada namanya jumlah fi'liyah. Kapan apa yang dinamakan dengan jumlah fi'liyah? In budi'at bi fi'lin. Ini pengertian ringkas sekali. Jika dia diawali oleh fi'il. Jika dia diawali oleh fi'il, langsung bilang jumlah apa? Fi'liyah. Ka qoma Zaidun. Jumlah apa? Hal qoma Zaidun. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Fi'liyah. Ini kan bab apa ini? Istighol. Namanya bab istighol itu pasti diawali oleh apa? Fi'il. Kan asalnya darabtu Zaidan darabtuhu. Antum masih ingat? Bab apa? Istighol. Wa ya Abdullah. Jumlah apa? Kenapa bisa? Karena itu huruf nida itu diawali oleh apa? Sebenarnya siapa? Aduh, fi'il. Ini juga yang perlu kita harus pelajari dulu mutamimah baru qaidul i'rab. Kan nanti enggak tahu ini. Kalau langsung setelah tupah. Bisa tapi ya ba'dal lati wal lutai. Ya, setelah ini dan itu maksudnya. Ya, li'anna takdir darabtu Zaidan darabtuhu wada'u Abdullah, itu takdirnya. Itu takdirnya. Terus berikutnya lagi, wa idza qila, dan jika dikatakan Zaidun abuhu gulamuhu muntaliqun. Ini masalah. Zaidun abuhu gulamuhu muntaliqun. Iya. Panjang. Zaidun abuhu gulamuhu muntaliqun. Ya, muntaliqun. Zaidun apa? Awal. Nah, abu mubtada tsani. Gulamu mubtada tsani. Paham kan? Dipahami ini kan? Jelas ini? Terus, muntaliqun. Khobar. Iya kan? Tapi khobar siapa? Khobar untuk mubtada tsani. Jadi ini muntaliqun khobarnya gulam. Paham kan? Khobarnya apa? Gulam. Gulamu.
Ya, muntolikun ini apa? Khobar. Khobar apa? Khobar mubtada. Khobar mubtada tsani. Dipaham? Khobar mubtada tsani. Jadi khobarnya abuhu, gulamu, muntolik. Paham? Terus ini. Abu gulamu muntolikun. Ini adalah khobar mubtada awal. Itu jumlah dalam jumlah. Dipahamkan? Ini disebut jumlah kubro, jumlah besar. Karena mubtada khobarnya berupa jumlah. Khobarnya berupa apa? Jumlah. Paham? Kalau khobarnya mufrad, namanya jumlah sugro. Jadi yang ini nih, gulam muntolik, ini jumlah sugro. Paham? Tapi yang sebelumnya namanya jumlah apa? Kapan khobarnya berupa jumlah, namanya jumlah kubro. Kapan khobarnya berupa mufrad, maka namanya jumlah apa? Sugro. Tahu mufrad ya? Mufrad maksudnya ma laisa jumlatan wala syabihan bijumlatin. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Lihat. Fa idza qila, dan jika dikatakan Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun, fa Zaidun mubtada awal. Wa abuhu mubtada tsani, wa gulamuhu mubtada tsalits, wa muntalikun khabarus tsalits. Khabarnya yang ketiga. Maksudnya khabar dari mubtada yang ketiga. Wa tsalits wa khabaruhu. Yang ketiga dan khabarnya. Siapa itu? Gulamu muntalikun khabarus tsani. Khabar dari yang kedua. Wa tsani wa khabaru. Sementara yang kedua beserta khabarnya. Yaitu siapa? Abuhu gulamuhu muntalikun. Paham? Khabarul awal. Itulah khabar mubtada yang pertama. Itu tadi. Jelas? Sudah? Dipahami itu? Itu dia. Wa yusammal majmu'u jumlatan kubra. Semuanya dinamakan dengan jumlah kubra. Saya bilang tadi jumlah kubra adalah apa? Wahya khabaruha jumlah. Khobarnya adalah berupa apa? Jumlah lagi. Kapan ada mubtada khobarnya lagi berupa jumlah, namanya jumlah apa? Kubro. Wa gulamuhu muntalikun jumlah sugro. Gulamuhu muntalikun itu adalah jumlah apa? Sugro. Kenapa bisa? Karena khobarnya gulamuhu adalah apa? Mufrad. Dipahami itu? Kenapa dinamakan? Jelas kan? Jelas ya? Wa abuhu gulamuhu muntalikun jumlah kubro. Kalau ini jumlah apa? Kubro. Karena abuhu mubtada. Gulamuhu muntalikun berupa apa khobarnya? Berupa apa? Jumlah ismi berarti khobar jumlah apa? Kubro. Bin nisbati ila gulamihi muntalikun. Kalau dilihat dari gulamihi muntalikun. Wa sugro bin nisbati ila Zaid. Tapi kalau jadi ya, ini abu gulamu muntalikun. Kalau kita melihat ke gulamu muntalikun setelahnya jumlah apa? Kubro. Kalau kita lihat kepada Zaid, dia jumlah apa? Sugro juga. Kalau lihat ke depan, kalau lihat ke belakang, jadi jumlah apa? Hah? Kubro. Kan sama dengan tadi. Gulamu, kalau antum lihat ke sini, jumlah apa? Sugro. Abu, kalau antum lihat ke gulamu muntalikun, jumlah apa? Kubro. Tapi kalau antum lihat ke Zaid ini Abu, sugro, bukan kubro. Kenapa bisa? Karena Abu kan hanya satu kata. Ini kan sebagai khobarnya. Anda paham kenapa dia sugro? Paham dia sugro? Kan hanya satu kata itu kalau antum apa sini? Ini kan khobarnya. Ini kan Anda sudah bilang tadi. Dari sini ke sini apanya? Khobarnya. Bagi khobar dari Zaid sebenarnya hanya apa? Abu kan yang pertama. Dipahami? Hanya apa? Abu. Jelas? Berarti dia sugro atau kubro? Sugro. Kalau lihat sebelumnya sugro. Kalau lihat setelahnya kubro. Tapi kalau aku lihat Zaid, lihat ke Abu gulamu muntalikun. Jumlah apa? Nah itu kubro lagi. Paham? Karena khobarnya dipahami ini? Jelas? Wa mitluhu dan semisal dengannya lakinnahu Allahu Rabbi. Lakinnahu Allahu Rabbi.
Iya, ini asalnya lakinna asalnya lakin ana, cuma nun ketemu nun di tasdid. Lakin ana huwallahu rabbi. Kalau kita menulis dengan tulisannya tidak ada pakai lakinna. Ya, ana lakin di sebelumnya kan ana huwa Allahu rabbi. Ya, ana apa? Mubtada awal dan huwa mubtada tsani. Ya kan? Allahu mubtada tsani. Rabbi sama dengan kita. Kan jumlahnya cuma ini pendek karena rata-rata pakai dom. Sama, maka kalau bilang wa mitluhu semisal dengannya. Id aslu karena asalnya lakin ana sampai selesai. Lakin ana wa illa lakila lakinnahu. Karena kalau bukan ana itu lakinna, maka lakin tambahu menjadi apa? Lakinnahu. Tapi karena itu lakinna ana, maka hu-nya tidak disambung dengan lakinna. Paham? Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas ya? Jadi itu ana yang disambung dengan lakinna. Selesai, inilah masalah yang pertama. Ini masalah yang pertama. Dipahami kan? Masalah yang pertama. Masalah yang kedua masuk? Al-mas'alatu tsaniyatu. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Fil jumali allati laha mahallun minal i'rab. Tentang jumlah yang memiliki kedudukan dalam i'rab. Sekarang kita akan dikasih tahu semua yang jumlah yang punya mahal. Kalau antum dapat, itu jumlah itu punya mahal. Antum nanti i'rabnya fi mahalli titik-titik. Dipahami kan? Kita sudah tahu sebagiannya. Yang hal sama na'at. Ya kan? Sisa tambahan. Wahya sab'un. Masya Allah. Jumlah yang punya kedudukan ada 7. Jumlah yang punya kedudukan ada berapa? 7. Ihdaha yang pertama al-waqi'atu khobaron. Yang terletak sebagai khobar. Cuman khobar ini banyak tempatnya. Kan bisa khobar mubtada, khobar kana, khobar inna. Anda paham? Jumlah yang terletak sebagai apa? Khobar. Mahalnya apa? Tergantung khobar apa dulu. Khobar apa? Maudi'uha. Maudi'nya, mahalnya, kedudukannya. Kedudukannya. Maudi' takbir lain untuk mahal. Mahalnya, kedudukannya. Raf'un, 1, fi mahali raf'in, fi babai al-mubtada wa inna. Dalam 2 bab, yaitu babnya mubtada dan babnya inna. Karena kan mubtada, khobarnya apa? Marfu. Inna, khobarnya apa? Marfu. Berarti kalau ada jumlah menjadi khobar atau ada jumlah menjadi khobarnya inna, hukumnya apa? Fi mahali raf'in. Lihat. Zaidun qoma abu. Apa antum i'rab Zaidun? Mubtada. Qoma abu. Fi mahali raf'in khobar. Paham i'rabnya? Mudah. Wa inna Zaidan abuhu qa'imun. Apa antum i'rab Zaidan? Isim inna. Abuhu qaimun bi mahali raf'in khobar inna. Jelas? Gilang? Yakin? Alhamdulillah. Jelas i'rabnya. Wa nasbun 2. Berada dalam fi mahali nasbin. Fi babai dalam 2 bab juga. Kana wa kada. Kan khobarnya kana apa hukumnya? Marfu. Berarti kalau ada jumlah fi khobar kana apa hukumnya? Mansub. Berarti kalau ada jumlah berarti fi mahali nasbin. Khobar kada. Kada kan temannya kana. Ya kan? Beramal dengan amalan kana. Cuman kada kan selalu jumlah khobarnya. Dan teman-temannya kan selalu apa? Jumlah. Berarti itu jumlahnya fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Mudah. Nah, kanu anfusahum yadlimun. Asalnya kanu yadlimuna anfusahum. Cuman anfusahum itu bukan khobar kana, jangan sampai salah.
Itu anfusahum maf'ulun bihi-nya dari yadlimun. Berarti khobar kana mana? Yadlimun berupa jumlah. Apa mahalnya ini yadlimun? Fi mahali nasbin khobar kana. Wa ma kadu yaf'alun. Irobnya yaf'alun berupa jumlah. Paham? Fi mahali nasbin khobar kad. Jelas? Jelas ini? Yang berikutnya at-tsaniyah was-tsalitsah. Yang kedua dan ketiga, karena langsung pasangannya. Karena ada 7 semua ini akan disebutkan. Yang kedua dan ketiga, karena pasangannya. Al-waqi'atu halan wal-waqi'atu maf'ulan bih. Yang terletak sebagai hal atau yang terletak sebagai maf'ul bih. Nah, ini mahalnya macam-macam ini. Wa mahalluhu man nasbu. Kan kalau dia sebagai hal atau sebagai maf'ulun bih, maka mahalnya apa? Nasab. Tahu nasab kan? Fi mahali nasbin hal atau fi mahali nasbin maf'ul bi. Lihat. Fal haliyatu nah. Haliyah contoh. Waja'u abahum isya'an yabakun. Isya'an itu maf'ul fi. Darab. Darab. Yabakun. Ini yabakun. Kan ada kaidah kan? Yabakun. Kalau ada jumlah. Setelah apa? Setelah ma'rifah. Mana ma'rifahnya? Abahum. Paham? Jumlah setelah ma'rifah apa? Hal. Hal. Ya, itu i'rabnya mudah. Karena sudah pernah juga sebutkan sebelumnya. Yang berikutnya wal maf'uliyatu. Dan dia bisa menjadi fi mahali nasbin maf'ul. Ya, fi mahali nasbin sebagai maf'ul. Kapan ini? Kata beliau, taqa'u fi arba'ati mawadi. Dia terletak pada 4 tempat. Pertama, mahkiyatan bil qaul. Kalau dihikayatkan dengan kata qaul, yaitu qala yaqulu qaul, makanya disebutkan adalah maf'ul qaul, maf'ulun bihi qaul. Lihat. Qala inni abdullahi. Apa i'rabnya? Inni abdullahi. Ya, fi mahalli nasbin maf'ul bi. Dari mana antum tahu? Ada kata qala, yaitu dia. Ditakbir secara singkat maqul qaul. Maqul qaul atau takbir mahkiyatan bil qaul yang dihikayatkan dengan kata qaul. Kata qala. Enggak harus qala, yaqulu bisa. Bisa. Jadi mahalnya itu kata setelah qala. Kalau antum dapat qala, mahal kata setelahnya adalah mansub sebagai maf'ulun bih. Terus tempat kedua, wa taliyatan li maf'ulil awal fi babi dhanna. Taliyatan artinya terletak setelah. Ya, waqa' ba'd. Taliyatan waqa' ba'd. Terletak setelah. Terletak setelah maf'ul awal dalam babnya dhanna. Ya kan? Kan dhanna kan butuh berapa maf'ul? 2 kan, kalau ada jumlah terletak setelah maf'ul awal, maka langsung i'rab apa? Mansub maf'ul tsani. Paham? Maf'ulun fi mahali nasbin maf'ulun bi tsani. Contoh, nah, dhanantu Zaidan yaqra'u. Antum i'rab Zaidan apa? Maf'ul awal. Yaqra'u. Jangan i'rab hal, padahal dia setelah ma'rifah. Ini kan babnya siapa? Dhanna. Dhanna butuh 2 maf'ul. Jadi yaqra'u apa i'rabnya? Fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Jelas? Berikutnya, wa taliyatan li maf'ul tsani fi babi a'lam. Demikian pula yang terletak setelah maf'ul kedua dalam bab a'lam. Karena a'lam itu kan punya 3 maf'ul. Punya berapa maf'ul a'lam? Punya 3 maf'ul. Setelah dia maka maf'ul tsalits. Fi mahalli nasbin maf'ul tsalits. Lihat contohnya. Nah, a'lam tu Zaidan amron abuhu qaimun. Coba i'rab. A'lam tu Zaidan. Zaidan. Maf'ul awal. Amron. Maf'ul tsani. Abuhu qaimun. Fi mahalli nasbin maf'ul tsalits. Jelas? Jelas. Satu lagi. Tinggal terakhir. Kita cukupkan sampai di sini dia. Wa mu'allaqon anhal amil.
Dan ini sudah lewat di mutamimah. Kalau Anda ingatkan kembali antum, langsung antum ingat. Wa mu'allaqan anhal amil. Demikian pula yang ditaklik amilnya. Antum masih ingat di mutamimah? Yang ditaklik itu dalam bab donna dan saudara-saudarinya. Kan dalam bab donna kan ada 3 kan? Ada imal, ihmal, taklik. Masih ingat? Di mutamimah? Ilyas? Lupa-lupa sedikit? Baik. Kan donna dan saudara-saudarinya kan boleh imal, beramal. Boleh juga tidak beramal. Boleh juga apa? At-ta'liq. Ta'liq apa artinya? Batal amalan secara lafaz, tidak secara mahal. Kalau ada mu'alliqat dulu di sana disebutkan adanya manafi, adanya la nafi, adanya lamul ibtidah, adanya istifham di mutamimah. Paham? Mu'allaqan artinya apa? At-ta'liq ibtalu al-amali lafdhan la mahallan. Sudah di sana. At-ta'liq artinya ibtalul amali lafdhan la mahallan. Itu ta'liq. Tulis kembali supaya tidak repot, ingat mutamimah. At-ta'liq maknanya, jadi kasih catatan itu di kata mu'allaqan di ta'liq. Ta'liq artinya ibtalul amali lafdhan la mahallan. Ya, ibtalul amali lafdhan la mahallan. Batal amalannya secara lafaz, tidak secara apa? Mahal. Tinggal antum buka kembali mutamimahnya, bahwa yang membatalkan amal secara lafaz, secara lafaz adalah pertama lamul ibtida, kedua nafi, ketiga la nafi, keempat nafi, kelima hamzah istifham, keenam kalau salah satu dari maf'ulnya adalah isim istifham. Yang di mutamimah, kasih catatan di sini. Selesai masalah. Paham? Cari nanti di bab donna. Pembahasan apa? Ta'liq. Dipahamkan? Dan itu perlu dicatat. Karena suatu saat antum akan lupa. Nah, ini anak di sini anak catat. Nah, ini kan buku yang anak pakai belajar. Ikan? Ini cetakan lama yang enggak kuning, cetakan putih. Ini cetakan baru, bersih. Tapi saya lebih suka ini. Tidak repot lagi dicatat. Sudah ada catatan. Paham kan? Jadi sudah kotor. Jadi bagus yang kotor. Daripada yang bersih. Kalau mengajar, kan nanti kita pusing lagi. Apa maksudnya ini ta'liq? Jadi nanti catat memang. Ya, tadi makna ta'liq antum catat. Kemudian nanti masukkan yang ada di mutamimah. Kapan di ta'liq? Kalau ada lamul ibtida, manafi, innafi, lanafi, hamzah istifham. Kalau salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Jadi catat, jangan takut kotor bukunya. Itu berfaedah suatu saat nanti. Misalnya Yasrib pergi mengajar di Gorontalo, nah dia sudah ada catatannya. Paham Yasrib? Yasrib. Syahril. Kenapa nih Yasrib pergi ngajar Gorontalo? Iya, pantas kan Syahril tidak bergerak. Karena saya bilang Yasrib. Tapi siapa tahu dapat jodoh Gorontalo. Ya, alhamdulillah. Jadi ini bentuk. Iya, artinya kalau di mu'allaq kan pasti mahalnya pasti apa? Fi mahalli nasbin. Lihat, lina'lama. Na'lama. Temanya donna. Kan termasuk temanya donna adalah siapa? Alima. Alim tuh. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Apa yang menahannya ini? Ayu, salah satu dari dua maf'ulnya adalah istifham. Jadi ayyul hizbaini ahsa ini sebagai apa? Jadi ini kan ayu mubtada, dia mudhaf. Kalau di i'rab satu-satu. Ayu mubtada, dia mudhaf. Al hizbaini mudhafun ilai. Ahsa khobar. Ini ahsa fi'il madhi sebagai khobarnya ayu. Paham kan? Tapi ayyul hizbaini ahsa sebagai apa? Fi mahalli nasbin sadda maf'ulai donna, bukan donna sini na'lama. Sadda maf'ulai na'lama. Paham? Temannya siapa? Donna. Sama dengan di bawahnya fal yandur ayyuha azka to'aman. Jadi ayyu mubtada. Ayyuha mubtada. Azka khobar. To'aman
To'aman apa? Tamyiz dari azka. Tamyiz dari apa? Azka. Karena azka isim tabdil. Setelah isim tabdil, irobnya sebagai apa? Tamyiz. Ya kan? Sama dengan anak aksaru minka malan. Jadi dihubungkan. Paham kan? Nah, jumlah ayyuha azka to'aman. Sebagai apa? Fi mahalli nasbin. Maf'ulnya siapa? Yanzur. Jelas? Jelas? Jelas ini? Selesai. Sampai di situ dulu. Ini pertemuan pertama. Alhamdulillah.